warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurhaliza dari kelas 12 IPA 1. Pada kali ini kita akan belajar tajwid bersama-sama tentang hukum nun sukun atau tanwin. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 28 huruf hijaiyah ada 4, yaitu hukum izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Insya Allah pada kali ini kita akan bahas satu persatu mengenai hukum tersebut, dimulai dari yang pertama yaitu izhar. Izhar yaitu apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf holqiyah, maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca sesuai dengan makhrajnya tanpa didengungkan, alias dibaca dengan jelas. Kapan kita bisa menemukan hukum ini dan membacanya secara jelas? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, a, ha, oin, ho. Jadi hamzah, ha, a, ha, oin, ho. Contohnya dapat ditemukan pada surat Al-Quraish ayat 4. Maaf, saya langsung saja ya teman-teman, yaitu min khawuf. Di situ nun sukun bertemu dengan huruf kho, yang dimana huruf kho tersebut merupakan salah satu huruf dari hukum izhar. Maka dari itu bacanya harus jelas. Saya ulangi sekali lagi, min khawuf. Kedua, hukum idgham. Hukum idgham berarti melebur bunyi satu huruf ke dalam huruf yang lain, atau meleburnya dua huruf menjadi satu huruf. Dalam hukum atau tanwin ada dua cara untuk membaca idgham ini teman-teman. Yang pertama yaitu idgham biguna. Idgham biguna yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu nama wah. Kalian juga bisa menghafalnya dengan nama waya. Jadi kita mempermudah untuk menghafalnya ya teman-teman, tapi pada intinya huruf idgham biguna ini ada 4. Ingat ya, nama waya atau ya nama wa. Maka bunyi nun sukun atau tanwin melebur ke huruf sesudahnya disertai dengungan atau gunnah seukuran 2 harokat. Contohnya dapat ditemukan di surat Al-Humazah ayat 9. Jadi fi amadim mumaddadah. Amadim mumaddadah. Jadi tanwin yang bertemu dengan huruf ma, yang dimana ma tersebut merupakan salah satu huruf hukum idgham biguna. Kedua yaitu idgham bila guna. Idgham bila guna yaitu apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf la dan ro, maka bunyi nun sukun atau tanwin melebur ke huruf sesudahnya tanpa disertai dengungan ya teman-teman, dengungan atau gunnah. Contohnya dapat ditemukan pada surat Al-Ikhlas ayat 4. Maaf, saya langsung saja ya teman-teman. Yakullahu, yakullahu. Jadi tanpa disertai dengungan. Ini nun mati yang bertemu dengan la. La tersebut merupakan salah satu huruf idgham bila guna. Jadi kesimpulan dari perbedaan idgham biguna dengan idgham bila guna yaitu idgham biguna dibaca dengan disertai dengungan atau gunnah, sedangkan idgham bila guna dibaca tanpa disertai dengan dengungan atau gunnah. Ketiga yaitu hukum iqlab. Iqlab berarti merubah. Hukum iqlab hanya memiliki satu huruf saja teman-teman, yaitu ba. Jadi apabila
hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan hukum iqlab. Jadi, hukum iqlab adalah berubahnya bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim yang dibaca samar karena bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu mim ba'di. Kalimatnya yaitu min ba'di. Tetapi karena ini hukum iqlab, maka cara bacanya yaitu mim ba'di. Keempat, hukum ikhfa. Pada hukum izhar terdapat 6 huruf. Pada hukum idgham biguna terdapat 4 huruf. Pada hukum bila guna terdapat 2 huruf. Dan pada hukum iqlab terdapat 1 huruf. Jadi totalnya 13 huruf. Maka sisanya merupakan hukum ikhfa yang ada 15 huruf. Ikhfa artinya samar, yaitu apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun sukun atau tanwin tersebut dibaca samar antara sifat izhar dan sifat idgham dan berdengung seukuran 2 harokat. Huruf ikhfa terdiri dari ta, sa, ja, da, za, za, sa, sha, so, do, to, zo, fa, ko, ka. Jadi ada 15 huruf ya teman-teman. Contohnya ditemukan pada surat Al-Falaq ya teman-teman. Soalnya di situ banyak nun sukun yang bertemu dengan huruf sya. Pada ayat 2, pada ayat 3, pada ayat 4, dan pada ayat 5. Nah, nun sukun tersebut bertemu dengan huruf sya yang dimana huruf sya tersebut merupakan salah satu huruf ikhfa. Saya contohkan pada ayat kedua ya teman-teman. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Jadi cara bacanya yaitu samar-samar dan berdengung selama 2 harokat. mudah-mudahan Apa yang kita pelajari pada kali ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan kata dan pemberian materi yang saya sampaikan mengenai hukum nun sukun atau tanwin. Saya juga masih di tahap memahami mengenai hukum tersebut. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.